Agen, Inter puas dengan perkembangan Satriano di Empoli. Agen Martin Satriano, Nick Maitum mengonfirmasi bahwa manajemen Inter Milan merasa puas dan senang dengan perkembangan kliennya tersebut selama masa peminjaman di Empoli. Seperti diketahui, penyerang muda asal Uruguay tersebut dipinjamkan Inter ke Empoli pada jendela transfer musim panas lalu. Dia sebelumnya menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Liga Prancis bersama Brest, dan kali ini ia telah kembali untuk pertama kalinya mencicipi kompetisi kasta tertinggi di Italia, Serie A. Pemain berusia 21 tahun itu memiliki peran penting di skuad Empoli, yang saat ini duduk dengan nyaman di papan tengah klasemen. Dalam sesi wawancara dengan FCI Internews, sang agen, Nick Maitum mengatakan bahwa Inter senang dengan perkembangan Satriano. Dia juga mengungkapkan minat dari tim lain pada sang pemain. Apakah sudah berbicara dengan Inter tentang perkembangan Satriano? Tentu saja, kami sudah berbicara beberapa kali. Inter senang dengan apa yang dia lakukan selama dipinjamkan ke Empoli, ungkap Maitum. Tujuan Satriano musim ini, berjuang, bekerja keras, dan tentu saja mencetak gol untuk membantu timnya. Dia sangat bersemangat untuk bermain di San Siro. Kata sang agen tentang pertandingan besok malam, dia akan memberikan 200%. Jurnalis, Biasin, jika dijual pada Januari, Skriniar tak dapat bonus penandatanganan dari PSG. Inter Milan kemungkinan akan menjual Milan Skriniar ke Paris Saint-Germain pada jendela transfer Januari ini daripada kehilangannya dengan status bebas transfer di musim panas mendatang ketika kontraknya habis, menurut jurnalis Italia, Fabrizio Biasin. Pemain internasional Slovakia itu tampaknya akan pindah ke PSG, setelah memutuskan untuk tidak menandatangani kontrak baru dengan Inter. Melalui artikelnya yang diterbitkan oleh Libero, Biasin yakin jika Nerazzurri mendorong PSG untuk segera menebus Skriniar pada Mercato Januari ini demi mendapatkan biaya transfer. Akan tetapi jika kepindahan Skriniar ke Paris terwujud pada Januari, maka ia tidak akan mendapatkan bonus penandatanganan yang sangat besar dari PSG sebagai pengganti biaya transfer. Masalahnya sudah diketahui, Skriniar telah dijanjikan ke PSG dan kemarin pelatih Parisians, Christophe Galtier kurang lebih mengonfirmasi pembelian bek Slovakia itu, tulis Biasin. Artinya, kesepakatannya dengan PSG tidak diragukan lagi. Hanya kapannya saja yang belum pasti, ada kemungkinan Inter akan mendorong transfer segera, pada Januari, untuk mengumpulkan beberapa juta, tetapi dengan cara ini sang pemain akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bonus penandatanganan mewah yang dijanjikan oleh PSG. Akhir yang sangat panas di pasar diharapkan terjadi di Inter, pungkasnya. Franco Carboni, selangkah lagi pindah ke AC Monza dari Cagliari. Bek sayap muda Inter Milan, Franco Carboni hanya tinggal selangkah lagi mengakhiri masa peminjamannya di Cagliari, untuk pindah ke AC Monza pada jendela transfer Januari tahun 2023 ini. Hal ini diklaim oleh pakar transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa Franco Carboni akan melakukan tes medis besok, sebelum diresmikan sebagai rekrutan baru AC Monza. Franco Carboni siap untuk naik kasta dari kompetisi Serie B ke kompetisi tertinggi Italia, Serie A bersama tim I Biancorossi. Pemuda kelahiran 2003 itu, akan melengkapi pos sayap kiri tim asuhan pelatih Rafael Palladino yang mengusung formasi 3-4-3. Franco Carboni akan menjadi alternatif bagi Carlos Augusto. Besok dia akan melakukan serangkaian tes medis terlebih dahulu sebelum resmi menjadi pemain Monza. Formula transfer juga telah dikomunikasikan, di mana sang pemain akan pindah ke Monza dalam kesepakatan pinjaman, selama 1,5 tahun disertai opsi pembelian secara permanen. Inter Milan dikabarkan juga memasukkan klausul pembelian kembali, di masa depan dalam kesempatan tersebut. Bermain dengan 10 orang,
Inter keok 0-1 dari Empoli. Inter Milan takluk 0-1 dari Empoli pada laga pekan ke-19 Serie A di Stadio Giuseppe Meazza, Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan tersebut, Nerazzurri dipaksa bermain dengan 10 orang setelah Milan Skriniar diganjar kartu merah. Pada menit ke-40 wasit mengganjar kartu kuning kedua untuk Milan Skriniar, karena kakinya mengenai kepala Caputo. Inter pun harus bermain dengan 10 orang. Kehilangan satu pemain tak membuat Inter kehilangan daya serang, namun sulit menjaga keseimbangan yang membuat Empoli berhasil mencetak gol pada menit ke-66 melalui pemain pengganti, Tommaso Baldanzi. Setelah mendapat umpan dari Nedim Bajrami, Baldanzi langsung melakukan tembakan dengan kaki kiri yang tak bisa dibendung kiper Nerazzurri, Andre Onana. Kekalahan ini membuat Inter tertahan di peringkat ketiga klasemen dengan koleksi 37 angka. Kegagalan meraih poin penuh di kandang membuat Lautaro melewatkan momen untuk menggeser AC Milan di posisi kedua, sekaligus semakin mengecilkan peluang mereka mengejar Napoli di puncak klasemen. Simone Inzaghi bingung, Skriniar dapat 2 kartu kuning. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi mengaku tidak paham dengan keputusan wasit, memberi 2 kartu kuning alias kartu merah untuk Milan Skriniar, dalam laga pekan ke-19 Serie A melawan Empoli dini hari tadi. Inter terpaksa bermain dengan 10 orang sejak menit ke-40, usai Skriniar mendapat kartu kuning kedua karena kakinya dianggap mengenai kepala Caputo. Kehilangan satu pemain membuat Nerazzurri kesulitan menjaga keseimbangan. Empoli pun berhasil menumbangkan Inter dengan skor 1-0, berkat gol yang dicetak pemain pengganti, Tommaso Baldanzi pada menit ke-66. Pasca laga, Inzaghi bingung dengan keputusan wasit yang memberi 2 kartu kuning hanya dalam 35 menit. Sang juru taktik mengaku belum melihat adanya pelanggaran serius yang dilakukan Skriniar. "Saya belum melihat pelanggarannya. Saya harus meninjau lagi pengusiran Skriniar. Belum pernah saya melihat 2 kartu kuning dalam 35 menit pertama, untuk tim tuan rumah," kata Inzaghi kepada Sky Sport Italia. "Skriniar berlatih sebaik mungkin, tenang, saya tahu negosiasi kontrak terhenti saat ini, tetapi klub sedang mengusahakannya. Tentang jalannya pertandingan, kami tahu akan ada kesulitan. Ini adalah kekalahan krusial yang memperlambat kemajuan kami. Jelas, itu bukan malam terbaik kami, tapi bermain dengan 10 pemain membuatnya semakin sulit. Di babak kedua, kami mampu menjaga kondisi bagus dan juga berbahaya dalam serangan balik, tapi kami menyia-nyiakan peluang untuk menyamakan kedudukan, karena kami terlalu terburu-buru dan terlalu bersemangat untuk menebusnya. Kami juga melihat ketika peluang kami membentur mistar gawang. Jadi itu bukan malam keberuntungan bagi Inter," pungkasnya.